Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Hardin ya selaku Ketua Pergizi Pangan gitu yang telah memberikan kesempatan kita untuk bisa ketemu di sini. Dulu kalau masih mahasiswa S1 ya, saya ingat minggu-minggu sore itu kerjaannya ngaji ya gitu ya, ngaji sore gitu ya. Tapi alhamdulillah kita tetap bisa ngaji tadi dengan teman-teman, ada Iqbal, ada Mbak Niken ya, kemudian ada Mas Septian juga sudah sharing. Ngaji itu artinya mengkaji gitu ya, atau belajar. Nah, saya kira kita juga bisa sharing di sini, belajar bersama-sama, dan mudah-mudahan dari yang peserta pun sebenarnya banyak juga ya, kalau saya lihat guru-guru kita dulu waktu S1 pun sekarang tetap masih menjadi guru kita juga di bidang gizi, dan juga mudah-mudahan nanti kita bisa tetap terus silaturahim ya, dan bisa berkontribusi lebih banyak gitu, berkolaborasi saya kira ya dengan Mas Iqbal, dengan Mbak Niken, dengan Mas Septian ya, masing-masing punya platform, punya sarana, dan saya kira kita bisa optimalkan bareng-bareng gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini nggak cuma dengar-dengar doang, tapi ya kita bisa nanti collab lebih jauh lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kalau di Zoom itu kok chatting-nya kosong ya, itu pada dengerin apa enggak ya gitu. Jadi kalau mau ngenalin diri boleh juga gitu ya, misalnya saya siapa dari Jakarta atau dari mana, biar rame gitu. Jadi kita jadinya tahu bahwa kita itu berinteraksi juga gitu. Walaupun di foto sudah ada sih gitu. Nah ini Konita Surabaya hadir ya, mudah-mudahan yang lain bisa kenalan juga gitu ya, sehingga nanti ya checking-checking, oh WA-an atau Instagram atau apa, sehingga nanti bisa kerjasama gitu. Nah ini di cover ini Bapak Ibu sekalian lihat nggak ya? Kalau mungkin 10 tahun, 20 tahun ya dulu, ini kayak gini nih adanya di dunia teknik ya. Di teknik, kalau di UGM itu, di teknik itu di sebelah ya, yang mahasiswanya paling banyak gitu. Nah kalau sekarang sudah 3D printing itu sudah sampai juga untuk bisa bikin makanan ya. Jadi kalau Bapak Ibu suka membuat inovasi di pangan ya, di pengembangan pangan, kalau dulu untuk anak-anak itu pengen makanan-makanan yang ngelucu ya, nah itu tinggal kita print ya, itu udah jadi makanannya gitu. Dan kalau dulu sih sebenarnya bisa ya, tapi kan memang dibuat manual kan ya, menggunakan handmade gitu, tapi sekarang bisa menggunakan komputerized gitu. Artinya apa? Itu bisa di scale up menjadi banyak sekali dengan waktu yang relatif efisien gitu. Jadi kita bisa produksi massal ya dengan sesuatu yang lebih mudah daripada handmade ya, bisa juga gitu, cuma waktunya lama sekali gitu ya. Nah itu salah satu bagaimana kita bisa mengefektifkan ya media, saya kira, karena ini juga bisa di remote juga secara online di era sekarang ini gitu. Dan nanti mungkin di belakang-belakang masih banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita share ya tentang efektivitas media online di era industri 4.0 dan society. Jadi ini kita nggak cuma teori-teori ya, tapi nanti kita coba terapkan di beberapa hal. Nah, salah satunya inilah gitu. Nah, ini sebenarnya materi saya ini sederhana ya. Jadi kalau misalnya, jadi apakah media online efektif? Nah, kalau udah jawab efektif, ya sudah berarti selesai sebenarnya gitu. Kalau tidak, ya selesai juga gitu. Jadi sederhana sebenarnya. Itulah beberapa ya hal yang bisa kita trigger, dan salah satu pendekatan yang saya gunakan ini namanya gamification ya. Apa yang saya sampaikan di sini itu semuanya ada di YouTube gitu ya. Semua ada di YouTube, semua ada di Google, ada di blognya para ahli ya, dan kita sebagai seorang tenaga gizi atau ahli gizi yang dimana ini adalah sebuah ilmu aplikatif ya untuk kita terapkan kepada pasien atau klien, saya kira kita bisa menerapkan atau mengadopt atau adapt ya sebuah ilmu dari para ahli itu untuk di bidang kita gitu. Nah, selanjutnya di mana posisi kita saat ini gitu ya. Tadi kita sudah sebenarnya sudah sangat masuk ya ke dalam media-media online itu ya. Karena kenapa? Kita udah belanja online ya. Kalau belanja online itu kan kebutuhan aktivitas kita sehari-hari itu kan memang misalnya mengkonsumsi ya, konsumsi makan atau apa gitu. Tapi kalau misalnya itu sudah kita kondisikan untuk kita pesan secara online, gitu, artinya seluruh kehidupan kita akhirnya ya online gitu. Artinya memang ada part-part yang memang sangat besar untuk ada di media online. Nah, posisi kita di mana sekarang gitu ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah sering baca atau mungkin melihat YouTube atau ikut seminar-seminar ya, bahwa sekarang memang kita berada di kondisi revolusi industri 4.0. Tadi di Mas Iqbal juga sudah menyampaikan bahwa
ini adalah era disrupsi ya. Disrupsi secara sederhana itu adalah perubahan yang sangat besar ya. Disrupsi tidak hanya datang sekarang ya, tapi dulu-dulu juga pernah ada disrupsi gitu. Misalnya dulu waktu ada meteor jatuh ya, kemudian hewan-hewan pada punah itu ya mereka mengalami disrupsi juga gitu. Akhirnya berubah kehidupannya gitu. Dan sekarang pun seperti ini. Tapi yang merubah kita ini sekarang apa gitu. Nah, memang di saat ini ya, kalau sebelumnya di abad 20 itu kan kita banyak sekali pabrik-pabrik yang dia menggunakan automated production ya. Nah, sekarang kita sudah terupgrade, jadi alat-alat itu sudah bisa terkoneksi antar mesin dengan mesin gitu ya. Jadi misalnya kita punya pabrik gitu ya, contohlah misalnya saya di Jakarta, saya punya pabrik di Jember gitu, kemudian saya ingin mengoperasikan pabrik itu lewat internet di Jakarta, itu bisa sekali gitu. Operasinya lewat apa? Misalnya lewat CCTV ya, yang paling sederhana ya. Atau bahkan kita bisa mengoperasikan lewat komputer kita gitu. Nah, itulah yang sekarang sedang terjadi ya. Jadi bagaimana tadi Mas Iqbal menyampaikan, kita nggak ketemu tapi ya tetap aja tuh bisa kerja gitu, bisa meng-create sesuatu karena ternyata kita terkoneksi ya. Gadget-gadget kita, komputer-komputer kita terkoneksi dengan punya Iqbal ya, dengan punyanya Mbak Niken, Mas Teguh gitu ya. Akhirnya kita bisa saling berinteraksi ya, dan kemudian di situ bisa memproduksi sesuatu gitu. Baik itu yang kayak gini kita bisa belajar ataupun produk-produk yang lain ya. Di educate, aplikasi ataupun barang-barang yang tadi bisa dijual di marketplace. 2 Nah, menit lagi Mas Aziz. okay. Nah, kemudian sikap kita saat ini gimana gitu ya. Jadi memang kita kalau terkait dengan sikap itu ada yang dikenal namanya Society 5.0 ya, di mana harapannya dari teknologi yang ada sekarang itu bisa membuat kita itu lebih efisien. Contoh yang paling sederhana, misalnya kita mau bikin jadwal ya, scheduling gitu, yang dulunya itu overload ya, ini gimana sih kok semuanya tabrakan ya. Kalau bayangin zaman dulu ya, misalnya kita mau ada meeting-meeting dengan orang lain, terus kita tidak bisa akses jadwalnya dia gitu. Akhirnya sulit banget membuat jadwal untuk bisa ketemuan gitu. Akhirnya dengan adanya IoT ya, Internet of Things, yang dimana kita bisa saling sharing jadwal, akhirnya tahu oh kosongnya yang mana gitu. Jadi semuanya bisa terorganize dengan baik gitu ya. Itu salah satu bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Nah, kemudian ini tadi mungkin secara sederhana sudah ada ya aplikasinya di Educate tadi gitu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau zaman dulu kita penelitian itu harus periksa klinis satu persatu pasien ya. Sekarang sensor-sensor yang dikembangkan di dunia digital itu sudah banyak sekali ya, sehingga banyak sekali produk-produk smart ya, ada smart glasses, smart watch ya, smart shirt, bahkan baju kita ini lama-lama bisa jadi smart ya, pintar juga gitu, dia bisa mendeteksi kita itu kekurangan air apa enggak, ya, terhidrasi dengan baik atau enggak, itu dari baju kita yang smart itu udah mulai dikembangkan ya, hal yang kayak gitu. Nah, ini bisa di search ya, atau dilihat karena waktunya terbatas. Ini saya nggak akan terangkan secara detail, tapi kita bisa berpikir kemudian beyond apa yang sudah ada terjadi sekarang gitu. Karena memang dengan teknologi seperti ini kita akan bisa mengumpulkan data yang sangat banyak real time, dan itu bisa kita olah untuk kalau memang kita visinya itu untuk bisa membuat orang itu lebih sehat dan juga diri kita sendiri gitu ya. Ini sangat bisa dimanfaatkan. Gitu. Nah, ini beberapa produk ya yang ada sekarang untuk yang beredar di dunia ya, misalnya untuk child growth monitor ya, kemudian untuk food and nutrition image detector ya, kemudian ada tadi sensor-sensor yang bisa untuk merekam detak jantung, suhu dan seterusnya. Kemudian ada juga robot artificial intelligence ya, yang bisa jawab misalnya ini makanan saya ini yang saya foto sehat apa enggak ya, nah, itu bisa dijawab gitu ya. Kemudian ada di Educate tadi ya, itu untuk calorie counter itu ada juga di situ. Dan juga ada AI yang bisa untuk misalnya kita punya penelitian-penelitian tentang bahasanya genom ya, kemudian dihubungkan dengan aktivitas dia setiap hari, dengan makanan dia setiap hari, itu bisa kemudian di-generate untuk ini sebenarnya orang ini butuhnya seperti apa sih secara personalized ya. Karena kalau PSG ya, pedoman gizi seimbang PGS itu kan dia untuk komunitas ya, tapi kita sekarang bahkan memungkinkan untuk bisa membuat diet itu by ourselves ya, atau personalized diet gitu. Itu bisa banget gitu. Nah, kemudian sarannya apa nih buat kita gitu. Yang pertama adalah kita perlu ya menentukan visi kita.
sekarang nih apa gitu, visi kita ke depan ya. Mau jadi dosen kah gitu, mau jadi akademisi, mau jadi peneliti, mau jadi entrepreneur, mau jadi apapun itu, kalau misalnya nggak bisa milih, Mas saya nggak bisa milih salah satu Mas, ya udah jadi semua aja, semua dikerjain, itu juga boleh ya. Itu visinya sangat bisa gitu. Dan itu yang penting kita nentuin visi, karena itu menjadi pondasi kita untuk melangkah. Selanjutnya, lakukan transformasi digital ya. Nah ini untuk yang kedua ini mungkin buat PR Bapak Ibu sekalian yang hadir ya. Mohon nanti bisa di-search di Google atau di YouTube ya, transformasi digital itu apa gitu. Karena tadi ketika ada pertanyaan harapan cita-cita saya bisa menguasai teknologi gitu, sebenarnya teknologi itu hanya tools ya, hanya alat saja gitu. Banyak apa namanya expert itu yang bilang teknologi itu hanya 10%. Tapi bagaimana yang penting 90% itu adalah orang yang dibalik teknologinya itu. Gitu. Artinya memang human-nya sendiri gitu yang bisa memanfaatkan. Dan itulah konsep dari Society 5.0 ya, di mana bagaimana kita sebagai manusia itu bisa lebih bijak lagi untuk bisa menggunakan teknologi itu untuk bisa mengoptimalkan apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi itu pesan dari saya ya, thank you to our heroes. Our heroes-nya itu siapa? Ya diri kita masing-masing ya, karena kita jaga jarak. Kemudian bisa PHBS ya. PHBS itu dari dulu kan kita belajar ya, tapi sekarang lebih in sekarang. PHBS jaga jarak ya, dan juga tutup apa namanya mulut kalau misalnya bersin atau apa. Nah, itulah kita insya Allah masing-masing kita menjadi heroes untuk bisa stay safe, stay healthy di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mas Teguh. Kami kembalikan kepada moderator.